Dan sebagai gantinya, Anda bisa mengirimkan uang yang seharusnya digunakan untuk pembiayaan transportasi, misalnya pesawat atau kapal ke Indonesia Timur, untuk sanak keluarga Anda di Indonesia Timur. Oke, selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya ingin berbicara soal mudik. Jadi, belum lama ini pemerintah sudah memberikan informasi bahwa masyarakat Indonesia tidak boleh bermudik di Lebaran di tahun 2021. Kenapa? Karena pemerintah Indonesia ingin menghambat penyebaran COVID-19. Jadi jika Anda bermudik di masa pandemi COVID-19 untuk merayakan Lebaran pada tahun 2021 ini, maka hal itu bisa menyebabkan peningkatan penyebaran COVID-19. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan kenapa mudik ini tidak boleh atau tidak harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Tetapi saya ingin menjelaskan dari perspektif saya sebagai orang Indonesia Timur. Dan lebih dari itu, saya juga ingin menjelaskan dari perspektif saya sebagai orang non-Islam, karena agama saya adalah agama Katolik, yang berasal dari Indonesia Timur. Nah, saya ingin menjelaskan itu atau ingin bersama-sama membahas tentang persoalan mudik itu dari perspektif saya sebagai orang Katolik sekaligus orang Indonesia Timur. Tentu sebagai orang yang beragama, agama apa saja termasuk di dalamnya adalah agama Katolik, kita sangat senang jika pada perayaan hari raya keagamaan seperti hari raya Idul Fitri atau hari raya Natal, kita sangat ingin untuk berkumpul bersama keluarga kita. Ini sesuatu yang sangat wajar ya. Dan saya bisa memahami itu. Saya ketika waktu tahun 2009 sampai 2016 atau 2017, saya waktu itu berkuliah dan sekaligus bekerja di Yogyakarta. Ketika masa Natal, saya ingin sekali untuk pulang ke rumah agar bisa merayakan Natal bersama keluarga. Karena perayaan Hari Raya Natal adalah perayaan yang besar dalam agama Katolik, dan biasanya saya sangat ingin untuk merayakan itu bersama keluarga saya di Flores. Jadi saya pasti akan memutuskan untuk membeli tiket pesawat dan terbang ke Flores. Nah, tapi hari ini tentu berbeda. Kenapa berbeda? Karena perayaan Idul Fitri dan mungkin juga nanti perayaan Natal di tahun 2021 itu terjadi ketika dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya sedang melawan pandemi COVID-19. Dan pemerintah pasti akan menganjurkan orang-orang beragama untuk tidak bermudik ketika orang-orang beragama itu ingin merayakan perayaan keagamaan yang besar bersama keluarga mereka. Nah, tapi larangan pemerintah ini bertujuan agar kita bisa sama-sama melawan COVID-19 atau bersama-sama melawan pandemi COVID-19. Nah, saya sendiri sepakat dengan apa yang dikatakan oleh pemerintah ini atau apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Karena pemerintah sadar bahwa jika mudik itu dibiarkan begitu saja, maka akan terjadi peningkatan kasus COVID-19 di berbagai macam daerah di Indonesia. Karena itu, larangan pemerintah itu masuk akal. Apalagi hari ini kita tahu bahwa di dunia, khususnya di India,
pandemi COVID-19 itu sudah terjadi sangat luar biasa, dan karena itu banyak sekali orang India yang menderita atau mengalami COVID-19. Mereka terinfeksi COVID-19. Kenapa? Karena mereka masih melakukan mudik, lalu masih melakukan kegiatan-kegiatan ritual keagamaan yang mengumpulkan banyak orang, dan mungkin juga mereka tidak terlalu mendengar anjuran dari pemerintah untuk menjaga protokol kesehatan. Dan saya ingin agar orang Indonesia tidak boleh mengulangi kekeliruan yang dilakukan oleh orang India. Karena kalau kita mengulangi, maka kita bukan tidak mungkin akan mengalami seperti yang dialami oleh masyarakat India saat ini, yang mana mereka sangat berkesulitan untuk melawan pandemi COVID-19. Banyak sekali rumah sakit yang tidak bisa lagi menampung penderita COVID-19. Rumah sakit tidak bisa menyediakan oksigen. Lalu juga di tempat kremasi sulit sekali masyarakat untuk bisa mendapatkan kayu untuk mengkremasi mayat korban COVID-19. Sampai pemerintah mengizinkan orang India untuk menebang hutan dan juga menebang taman kota untuk menjadikan kayu-kayu yang ditebang itu sebagai kayu untuk mengkremasi mayat korban COVID-19. Tentu kita semua tidak ingin agar itu terjadi. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan kenapa mudik dalam konteks Indonesia Timur itu sangat berbahaya. Nah, kurang lebih ada beberapa alasan. Saya melihat kurang lebih ada 3 alasan ya. Yang pertama, itu masyarakat Indonesia Timur itu adalah masyarakat yang ramah, majemuk, dan toleran. Nah, kenapa masyarakat yang ramah, majemuk, dan toleran ini sangat berbahaya dalam menyambut mudik orang-orang dari kota besar? Nah, ini saya ingin menjelaskan sebagai berikut, bahwa orang-orang di Indonesia Timur itu orang yang sangat ramah. Jadi ketika tamunya datang atau orang-orang dari kota datang, maka orang-orang dari Indonesia Timur yang notabene pembangunannya masih tidak terlalu berkembang akan cenderung menyambut orang-orang yang datang dari kota itu secara baik, secara ramah tamah, dan mereka tidak ingin mengambil jarak yang terlalu jauh dengan orang-orang yang baru datang dari kota, yang datang untuk bermudik, untuk merayakan Lebaran. Nah, keramahan ini dalam konteks pandemi COVID-19 itu justru berbahaya. Karena orang kalau terlalu ramah, dia merangkul orang, lalu saling bersalaman, dan banyak lagi kontak fisik yang lain, maka itu akan menyebabkan peningkatan COVID-19. Apalagi kalau seandainya orang di kota, misalnya orang yang dari Jawa ingin bermudik ke Indonesia Timur, terinfeksi COVID-19, maka hal itu bisa menyebabkan peningkatan penularan COVID-19 di Indonesia Timur. Lalu yang berikut, masyarakat Indonesia Timur itu adalah masyarakat yang majemuk. Nah, masyarakat yang majemuk ini itu ditandai dengan berbagai macam suku bangsa, agama, kebudayaan yang berbeda. Tapi saya ingin garis bawahi soal kemajemukan agama di Indonesia Timur. Jadi di Indonesia Timur, walaupun khususnya di tempat saya, misalnya di Flores, mayoritas adalah agama Katolik, tetapi banyak juga agama-agama lain. Banyak juga penganut agama lain, misalnya agama Islam, banyak juga. Nah, karena kemajemukan ini, maka biasanya orang-orang Indonesia Timur tuh saling menyapa, saling bersilaturahmi di hari raya besar keagamaan, termasuk di dalamnya adalah hari raya Idul Fitri. Nah, karena itu, kalau kemajemukan ini adalah sesuatu yang baik, dan keramataman itu adalah sesuatu yang menjadi ciri dari orang Indonesia Timur, maka bisa jadi
mudik itu akan menjadi sesuatu yang sangat berbahaya kalau orang-orang di Indonesia Timur merayakan kemejemukan itu dalam perayaan keagamaan seperti perayaan Idul Fitri. Jadi misalnya di tempat saya ketika Idul Fitri tidak jarang kami dari agama Katolik itu memberi salam, mengunjungi rumah-rumah orang-orang Islam di sini. Kami makan bersama mereka, kami merayakan Idul Fitri bersama mereka, kami minum di rumah mereka karena kami ingin bersilaturahmi dengan mereka. Nah, kalau seandainya ada orang yang terinfeksi COVID-19 datang dari Jakarta misalnya atau dari Pulau Jawa, nah bisa jadi bukan saja penganut agama Islam yang terinfeksi, tapi juga agama-agama lain, bukan hanya agama Katolik, tapi juga agama Hindu, Buddha, Protestan, yang biasanya sama-sama merayakan perayaan Idul Fitri di Indonesia Timur. Karena orang-orang Indonesia Timur, sejauh apa yang saya tahu, itu sangat toleran dengan kemejemukan. Karena itu silaturahmi antara agama yang berbeda itu adalah sesuatu yang dirayakan bukan hanya pada hari-hari biasa, tapi terutama di hari raya. Oke, lalu yang berikut itu masyarakat Indonesia Timur itu toleran. Ya tentu, karena mereka toleran, seperti yang saya bilang tadi, mereka akan merayakan Idul Fitri bersama dengan orang-orang Islam dengan cara mengunjungi mereka, memberi ucapan selamat kepada mereka di hari raya Idul Fitri. Dan kalau dalam konteks ini, maka mudik itu bisa berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena jika ada orang yang dari Jakarta pulang ke Flores misalnya, atau pulang ke Papua, atau pulang ke Timor, maka itu bisa akan meningkatkan kasus COVID-19 di Indonesia Timur. Jadi masyarakat yang ramah, masyarakat yang majemuk, masyarakat yang toleran itu baik. Tetapi di masa pandemi COVID-19, masyarakat yang seperti ini adalah masyarakat yang sangat rawan untuk meningkatkan kasus-kasus COVID-19. Karena itu perlu dijaga, dan salah satu cara untuk menjaganya adalah mencegah orang untuk tidak bermudik di masa pandemi COVID-19. Oke, itu alasan yang pertama ya. Alasan yang kedua adalah bahwa di Indonesia Timur, karena keterbatasan pembangunan atau kemandekan pembangunan, maka sarana kesehatan di Indonesia Timur tuh hampir di semua tempat itu terbatas dan serba kekurangan. Karena itu, kalau seandainya terjadi ledakan kasus COVID-19 akibat dari orang-orang yang dari Jakarta, dari Surabaya, atau dari kota besar yang lain, itu mudik, maka itu akan menjadi masalah besar di Indonesia Timur. Nah, kenapa? Karena rumah sakit, puskesmas tidak bisa menampung orang-orang ini. Belum lama ini misalnya di NTT, kasus COVID-19 belum terlalu besar. Masih sekitar 14 ribuan. 14 ribuan. Tapi rumah sakit di Kupang sudah tidak bisa lagi melayani orang yang mengalami kasus COVID-19. Tapi syukur sekarang kasusnya sudah makin berkurang. Jadi, kalau seandainya terjadi peningkatan yang lebih besar dari angka yang sudah saya sebutkan tadi, maka hal itu bisa menjadi malapetaka yang sangat besar atau musibah yang sangat besar bagi Indonesia Timur. Dan di awal-awal COVID-19, itu saya membaca berita bahwa ada satu analisis yang ditulis oleh seorang ahli bahwa kalau seandainya COVID-19 di Indonesia itu selesai di Indonesia Barat, maka di Indonesia Timur belum tentu selesai. Kenapa? Karena Indonesia Timur adalah daerah di mana pembangunannya masih belum berkembang, rumah sakitnya masih tidak terlalu banyak, dan juga tidak terlalu canggih dan mewah seperti di Indonesia Barat. Maka bisa
membuat orang Indonesia Timur akan mengalami lebih banyak persoalan dengan adanya COVID-19. Oke, jadi itu alasan keduanya. Sarana prasarana yang terbatas, khususnya sarana prasarana kesehatan yang terbatas, bisa menjadi bumerang, bisa menjadi masalah yang besar jika terjadi ledakan kasus COVID-19 sebagai akibat dari mudik lebaran 2021. Oke, lalu alasan yang ketiga, di Indonesia Timur, karena dia masih terbelakang baik itu pembangunan maupun pendidikan, tidak jarang orang-orang Indonesia Timur itu masih percaya bahwa COVID-19 itu adalah hoax, adalah berita bohong. Karena itu mereka tidak pakai masker, mereka masih merayakan pesta, mereka masih berkeliaran tanpa menjaga protokol kesehatan. Dan ini sangat berbahaya jika ada orang yang bermudik dari Jakarta di masa Lebaran atau Idul Fitri, lalu berkontak dengan orang Indonesia Timur yang masih percaya bahwa COVID-19 adalah hoax, dan orang yang percaya itu adalah hoax akhirnya menjumpai banyak orang yang lain di lingkungan masyarakatnya, maka itu akan menyebabkan persoalan yang besar. COVID-19 atau kasus COVID-19 akan berkembang semakin luas di Indonesia Timur. Oke, jadi kurang lebih ada 3 hal itu yang dapat menyebabkan bencana bagi orang Indonesia Timur jika Lebaran, orang itu mudik di masa Lebaran yang sebenarnya sudah dilarang oleh pemerintah Indonesia. Ketiga masalah itu adalah masyarakat Indonesia Timur yang ramah dan majemuk serta toleran, yang bisa menjadi bumerang untuk penyebaran COVID-19. Lalu yang kedua, sarana prasarana kesehatan yang terbatas. Dan yang ketiga adalah bahwa masih banyak orang Indonesia Timur yang percaya bahwa COVID-19 itu hanyalah berita bohong atau hoax. Oke, lalu pertanyaannya adalah bahwa kalau seandainya para sahabat kita, para kenalan kita, keluarga kita, anak-anak kita tidak bermudik di masa pandemi COVID-19 ini, apa yang harus mereka lakukan? Atau masih adakah aktivitas atau inisiatif yang bisa mereka lakukan untuk sanak keluarga mereka di Indonesia Timur? Saya kira ada. Kurang lebih ada 2 hal yang ingin saya katakan di sini. Yang pertama adalah bahwa orang-orang Indonesia Timur yang sudah bekerja misalnya di Jakarta, di Surabaya, di Yogyakarta, sudah jadi orang-orang sukses, Anda boleh atau Anda dianjurkan untuk tidak mudik di Lebaran, di masa Lebaran atau pesta Idul Fitri di tahun 2021 ini. Dan sebagai gantinya, Anda bisa mengirimkan uang yang seharusnya digunakan untuk pembiayaan transportasi, misalnya pesawat atau kapal ke Indonesia Timur, untuk sanak keluarga Anda di Indonesia Timur. Dan menurut saya, ya, Indonesia Timur adalah daerah yang masih belum berkembang, ya sangat membutuhkan bantuan finansial dari orang-orang Indonesia Barat, yang dalam hal ini adalah orang-orang Indonesia Timur yang sudah sukses dan tinggal di Indonesia Barat misalnya, atau di kota-kota besar misalnya. Yang lain ya, misalnya di Bali atau di Makassar. Jadi, mereka bisa berkontribusi secara finansial untuk keluarga mereka di Indonesia Timur. Atau di kampung-kampung di Indonesia Timur, dengan mengirimkan uang yang sebelumnya sudah dianggarkan untuk membiayai perjalanan mudik mereka. Dan kalau seandainya semua orang, misalnya 1.000 orang yang bermudik, yang ingin bermudik, menyisihkan sekitar 2 juta,
maka 2 juta ya untuk keluarga-keluarga di Indonesia Timur, maka jumlah ya miliaran rupiah ya uang yang beredar di Indonesia Timur yang mengalir pada masa Lebaran sebagai akibat dari pengiriman uang dari kota-kota besar di Jawa atau kota-kota besar di Indonesia Timur ya. Kalau uang itu dikirim ke kampung-kampung. Saya pikir ini adalah hal yang baik yang mesti dilakukan. Walaupun kita tidak bersama-sama dengan keluarga kita, sanak famili kita di masa Lebaran atau Idul Fitri, tapi kita bisa membantu mereka. Kita bisa bersilaturahmi secara tidak langsung dengan mengirimkan uang untuk mereka. Saya kira ini adalah hal yang baik ya. Lalu yang kedua adalah bahwa Anda bisa menunda waktu pulang Anda. Jadi bukan waktu Lebaran, Anda bisa mencari waktu lain. Ketika pemerintah sudah membiarkan Anda untuk bisa pulang, tapi Anda harus pulang dengan mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Misalnya Anda harus bebas COVID-19, Anda harus memberikan surat-surat itu bahwa Anda tidak terkena atau terinfeksi COVID-19. Anda bisa pulang, mencari waktu untuk pulang, tapi bukan di waktu Lebaran. Bisa mencari waktu yang lain. Tetapi kalau Anda pulang di waktu lain, maka Anda selain mengikuti peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah atau syarat-syarat yang ditetapkan oleh maskapai penerbangan atau jasa pelayanan kapal atau transportasi moda transportasi yang lain, Anda juga menurut saya harus mengikuti apa yang saya pernah buat, itu adalah mengikuti protokol kesehatan dengan cara melakukan isolasi mandiri yang mungkin Anda bisa lihat di video di sini yang pernah saya buat. Saya dulu pernah pulang dari Depok dan membuat isolasi mandiri selama 2 minggu di rumah saya. Anda bisa lihat di sini ya. Oke, saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk sesama kaum muslim yang saya cintai, yang ingin bermudik di masa Lebaran bisa menunda rencana mudiknya untuk Indonesia, agar kita bisa sama-sama melawan pandemi COVID-19 ini. Dan cara melawan itu adalah dengan menunda mudik di masa Lebaran atau Idul Fitri 2021. Saya Emil Tolo minta maaf jika ada kata-kata yang saya ucapkan ini menyinggung perasaan sama saudara saya yang muslim yang akan merayakan Lebaran di tahun 2021 ini. Tapi saya sama sekali tidak bermaksud untuk menyinggung. Saya hanya ingin agar kita sama-sama menjaga Indonesia dan juga menjaga keluarga kita sendiri, terutama keluarga-keluarga Indonesia yang ada di Indonesia Timur. Oke, sampai jumpa. Semoga kita bertemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan membagikan video ini kepada teman-teman Anda. Oke, selamat, sampai jumpa, dan selamat merayakan Idul Fitri atau Lebaran untuk sama saudara saya yang beragama Muslim. Terima kasih.